Hitung-hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Yang ditanyakan pertama, mohon dijelaskan kata dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan muhasabah. Saya pernah melakukan riba. Ada 4 yang dilaknat oleh Rasulullah tentang riba: yang memakan riba, yang pemberi riba, yang menyaksikan transaksi riba, kemudian 4 yang menulis riba. Waktu itu mengadakan tabungan untuk acara piknik. Yang berhutang, yang nabung, pernah suatu waktu supaya uangnya cepat banyak, saya pernah menaikkan bunganya 10%, yang awalnya 5%. Setelah masuk ngaji tahun 2011, saya dihantui dosa tentang riba, sebagaimana yang diterangkan di surat Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba az'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini mohon nasihatnya tentang muhasabah dirinya tadi. Sudah cukup. Yang pertama, wa tazayyanu lil 'aradil akbar yauma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Ini maksud wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Berhiaslah untuk pertemuan yang agung. Itu maksudnya apa? Berhiaslah dengan iman, dengan amal soleh, dengan takwa untuk pertemuan yang agung. Artinya siapkan bekal. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan bekal apa yang akan dia bawa untuk hari esok, hari pertemuan kita dengan Allah. Bekalnya hanya satu, yaitu amal soleh. Maka berhiaslah dengan amal soleh. Karena pada hari itu nanti, hari pertemuan agung, saat kita dihadapkan kepada Allah, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dari kita sesuatu apapun. Pada hari itu nanti, yang namanya harta benda dan anak keturunan itu la yanfa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari, kekayaan, pangkat, jabatan, materi itu dan anak keturunan, kata Allah, la yanfa, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah di hari pertemuan yang agung itu dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang tenang, hati yang mengikuti Allah dan Rasulnya ketika hidup di dunia. Maka hiasilah diri kalian dengan iman dan amal soleh. Maka itu orang yang selamat, yang terus setiap waktu berhias dengan iman dan amal soleh. Itu orang yang dijanjikan oleh Allah selamat. Coba Al-Baqarah 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati an
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada semua manusia. Ya. Manusia yang di sini yang dimaksud adalah manusia yang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembiranya? Bahwa kalau mereka akan dimasukkan oleh Allah, mereka akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya. Sehingga hiasilah diri kalian ini dengan iman dan amal soleh. Maka di hari pertemuan itu nanti kalian akan diberi oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan surgawi. Itu maksud dari watazayyanu lil aradil akbar. Terus kemudian terkait dengan riba, dulu belum tahu, sesudah ngaji menjadi tahu. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Al-Baqarah 275. Karena dulu belum ngaji, maka belum tahu peringatan dari Allah tentang keharaman riba, tentang bagaimana dilaknatnya pelaku-pelaku ribawi. Nah, setelah ngaji jadi tahu, maka apa yang harus dilakukan? Fantaha, berhenti total. Tinggalkan riba, berhenti total. Mohon ampun kepada Allah. Falahu masalaf, apa yang sudah dia lakukan dari riba itu, maka urusannya kepada Allah. Selama panjenengan berhenti total dari kegiatan ribawi, kemudian mohon ampun betul kepada Allah, niscaya panjenengan akan dapati Allah itu maha pengampun, maha penerima tobat, maha penyayang bagi hamba-hambanya yang memang ingin berhenti dari riba, tobat nasuha dari praktek-praktek ribawi. Maka apa yang sudah diambil dari riba itu tidak mengapa, dengan catatan berhenti total, jangan mengulangi untuk yang kedua, ketiga ataupun yang kesekian kali. Tambah satu, yang keempat, yang kelima, tidak dikait-kaitkan dengan politik. Ya. Maka yang sudah berlalu karena dulu tidak tahu, ya sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dengan catatan panjenengan berhenti total dan mohon ampun betul kepada Allah. Ikuti perbuatan buruknya dulu dengan perbuatan baik sebaik dan sebanyak mungkin. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dulu belum tahu, sesudah tahu tobat nasuha, ikuti, kemudian tutup itu dengan berbuat hasanah.
berbuat baik, maka kebaikan itu nanti akan menghapus perbuatan buruk, perbuatan dosa. Pahala akan menutup dosa. Ya, jangan diulangi lagi. Karena riba itu disebut oleh Allah kegiatan fahsya, keji. Karena madorotnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi juga menimpa orang lain. Segala kemaksiatan yang madorotnya tidak menimpa dirinya saja, tapi juga menimpa orang lain, itu kemaksiatan yang disebut oleh Allah dengan kekejian, fahsya. Maka setiap fahsya pasti mungkar. Tidak setiap mungkar itu pasti fahsya. Karena fahsya itu kemaksiatan yang sumbernya hawa nafsu perut ke bawah, atau kemaksiatan yang madorotnya tidak hanya menimpa kepada pelakunya saja, tapi juga menimpa kepada orang lain. Zina itu fahsya, karena madorotnya tidak hanya menimpa dirinya saja, tapi juga menimpa orang lain, sehingga bisa memutus nasab. Anak perempuan itu tidak punya ayah kalau memang itu hasil dari perzinaan. Ini kan berarti menimpa pada orang lain, sehingga zina itu fahsya. Riba itu fahsya. Oh, riba yang tidak boleh itu yang adha'afah mudha'afah, riba yang berlipat ganda, sehingga betul-betul saling mendolimi. Mau adha'afah mudha'afah, mau yang berlipat ganda, berlipat-lipat, ataupun tidak, yang namanya riba itu tetap riba. Dan semua riba jahiliyah kulluha maudu'ah, sudah dihapus oleh Rasulullah. Maka riba yang bunganya ringan, atau yang bunganya sedang, atau yang bunganya berat, yang namanya bunga itu adalah riba. Mau ringan, sedang, berat, riba tetaplah riba. Riba jahiliyah dengan segala aneka macam bentuknya sudah dihapus oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita benar-benar hamba Allah yang muslim, kita benar-benar umat dari Rasulullah, tinggalkan segala bentuk riba, baik yang kecil, sedang, ataupun berat. Karena itu akan dilaknat oleh Rasulullah. Ya, ada lagi? Oke, menyambung keterangan tentang